Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai rangkaian listrik. Nah, pada pembahasan kali ini kita harus dengan teliti ya memperhatikan penjelasan demi penjelasan, karena di dalam bab ini kita perlu banyak waktu untuk berlatih ya. Jadi pemahaman kamu mengenai konsep dasarnya harus sempurna. Nah, rangkaian listrik. Listrik merupakan satu kata yang dekat dengan kita ya. Sering kita gunakan peralatannya dan sangat akrab dengan kehidupan kita. Nah, perhatikan, ketika kita bicara rangkaian listrik, maka satu yang terlintas dalam pikiran kita adalah arus listrik. Ya. Satu yang terlintas di pikiran kita pasti itu adalah arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Nah, kalau kita mau jabarkan, arus listrik itu memang tidak bisa kita lihat secara visual ya. Secara visual dia tidak terlihat, namun bisa kita rasakan keberadaannya. Ya, bisa kita rasakan keberadaannya. Nah, pengertian sederhana arus listrik itu adalah aliran muatan. Ya, perhatikan. Dia aliran muatan. Itulah pengertian simple atau sederhana dari arus listrik. Nah, jadi aliran muatan yang di sini kalau kita mau jabarkan secara sempurna, aliran muatan ya yang terjadi dalam sebuah penghantar itu terjadi secara diskrit ya. Aliran muatan yang terjadi secara diskrit dalam sebuah penghantar. Nah, itulah pengertian kompleks dari arus listrik ya. Aliran muatan yang terjadi secara diskrit dalam sebuah penghantar. Nah, mungkin terlintas di pikiran kalian, apa sih itu terjadi secara diskrit? Nah, perhatikan, aliran yang dimaksud di sini bukan berarti muatannya jalan. Misalnya gini ya, ini selang lah kita bilang ya, jalan dia, muatan itu jalan. Muatan ini yang pindah dari satu titik ke titik lain, kemudian berputar-putar seperti itu ya. Bukan aliran yang dimaksud di sini, bukan aliran yang seperti itu. Aliran diskrit artinya aliran yang terjadi seolah-olah dia mengalir tapi dia tidak jalan. Jadi seolah-olah aja dia kelihatan jalan. Contoh seperti ini. Misalkan kita buat ada papan lah, kita misalkan ya. Ini ada papan atau kartu lah. Mungkin kalau kamu browsing atau ada iklan televisi yang pernah saya ingat ya. Misalnya gini, ini ada papan kita bikin berderet seperti ini ya, kita bikin berderet. Kemudian ini ditumbangkan, maka ini akan menyentuh ini, demikian seterusnya. Dan pada akhirnya dia akan kelihatan seperti mengalir, seperti jalan dia. Padahal tidak. Ini hanya menyampaikan energi ke muatan yang di depannya. Demikian seterusnya sehingga terjadi seperti ada aliran. Nah, aliran seperti inilah yang kita sebut sebagai aliran secara diskrit. Udah ya? Paham ya nak ya? Nah, jadi syarat terjadinya aliran muatan itu syaratnya ada dua sebenarnya nak ya. Aliran listrik atau aliran muatan itu terjadi pada rangkaian tertutup ya. Terjadi pada rangkaian tertutup. Apa maksudnya rangkaian tertutup? Nah, jadi ketika rangkaian itu terhubung, ujung-ujungnya terhubung, terkoneksi. Jadi kalau ada yang lepas, nah itu udah namanya terbuka. Kalau dia terbuka terhenti di tempat yang lepas tadi. Ya, misalnya kalau ini ada kabel, di sini putus kabelnya, ya kan nggak bisa lagi, nggak
nggak ngalir lagi dia. Karena apa? Sini kabelnya sudah terbuka. Jadi harus tertutup dia, terhubung, terkoneksi, baru dia bisa terjadi aliran secara kontinu. Oke, nah itu dia terjadi pada rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab terjadinya aliran itu ada beda potensial. Ya, ada beda potensial. Nah, potensial itulah energi yang akan dipakai oleh muatan itu, ya, untuk menyampaikan ke muatan yang berikutnya, demikian seterusnya. Jadi semakin besar beda potensial yang diberikan antar ujung-ujung hambatan atau ujung-ujung penghantar, maka aliran yang ditimbulkan akan semakin besar pula, ya. Nah, itu dia. Jadi syaratnya ada dua, terjadi pada rangkaian tertutup dan kemudian ada beda potensial. Nah, itu yang menjadi syarat mutlak terjadinya aliran listrik, aliran muatan, ya. Aliran muatan. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini arus listrik. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu menunjukkan banyaknya muatan yang mengalir. Nah, jadi aliran muatan itu namanya arus listrik. Kuatnya bagaimana? Seberapa kuat aliran muatan itu? Nah, itu bisa didefinisikan sebagai banyak muatan, ya, banyak muatan yang mengalir dalam tiap satuan waktu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kuat arus listrik. Jadi berapa banyak muatannya? Semakin banyak muatan yang mengalir, maka kuat arus listriknya semakin besar, ya. Nah, secara matematis, ya, secara matematis dapat ditulis. Nah, ini dia. I sama dengan Q per T, ya. Nah, buat keterangannya baik bagus. I itu adalah kuat arus listrik. Q itu adalah muatan listrik, dan T itu adalah selang waktu. Ya, satuannya ini sekon, ini kan satuannya ampere. Sehingga kalau muatan listrik itu satuannya ampere sekon, atau sering kita sebut dengan coulomb. Ya, disingkat C. Oke? Nah, seperti itu dia. Sampai situ bisa dipahami ya, Nak, ya? Nah, itu dia untuk kuat arus listrik. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, kuat arus listrik itu aplikasinya di dalam hukum Ohm. Jadi dalam rangkaian listrik, ya, yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan, ya, menggunakan konsep listrik, ya, menggunakan listrik untuk menghidupkan peralatan itu. Contohnya televisi, ya, kulkas, ya, bahkan di kendaraan bermotor itu, di bermotor kita pun banyak menggunakan peralatan menggunakan konsep kelistrikan, ya. Cuman listrik yang dimunculkannya adalah listrik DC, ya. Nah, jadi arus listrik itu nanti ada dua, ya, ada dua. Pertama, arus listrik DC dan arus listrik AC. Arus listrik DC itu adalah searah, arus listrik searah. Ya. Ini dimunculkan atau digerakkan oleh baterai. Sedangkan arus listrik AC itu adalah bolak-balik. Ya, bolak-balik ini dihasilkan oleh tegangan PLN ataupun generator. Ya. Nah, itu dia. Jadi yang berbahaya itu adalah AC, yang tidak begitu berbahaya itu adalah DC atau arus searah, ya. Nah, seperti ini dia. Nah, perhatikan yang berikutnya.
ada yang selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Perhatikan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di dalam sebuah penghantar, perhatikan di sini ya. Di dalam sebuah penghantar seperti yang saya bilang tadi, misalnya ini ada ujung A, ada ujung B ya, yang menjadi penyebab adanya arus listrik itu atau aliran muatan itu ada dua. Ujung-ujungnya terhubung ya, nanti terhubung, terkoneksi, kemudian ada beda potensial antar dua ujung penghantar itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya aliran muatan. Oke, beda potensial. Jadi, kalau di sini beda potensial di titik A3, beda potensial di titik B itu 7, berarti aliran muatannya itu dari B ke A. Ya. Dari B ke A. Kenapa ini bisa terjadi? Karena VB tegangan atau potensial di B lebih besar daripada tegangan atau potensial di A. Kalau sebaliknya ya, kalau misalnya di sini A, di sini B, di sini 12, di sini 2. Nah, berarti aliran muatan yang terjadi itu dari A ke B. Ini aliran muatannya. Ya, karena apa? Karena tegangan atau potensial di A itu lebih besar dari potensial di titik B. Nah, bagaimana kalau seandainya antar ujung A dan B itu tegangannya sama? Misalnya di sini 5, di sini juga 5. Berarti karena tegangan di titik A dan di titik B itu bernilai sama ya, maka tidak terjadi aliran muatan. Atau tidak ada arus listrik. Nah, itu dia ya, dipahami itu. Nah, jadi ingat, hanya ada dua syarat terjadinya aliran muatan. Yang pertama tadi ada beda potensial, dan yang kedua terjadi pada rangkaian tertutup. Jadi dua syarat itu harus dipenuhi agar aliran muatan terjadi. Nah, perhatikan. Di dalam perjalanan dari ujung-ujung penghantar ya, selama dia mengalir, muatan itu selama dia mengalir, pastinya ada hambatan yang dihadapi ya dari titik A menuju titik B ataupun dari B ke titik A. Ada hambatan yang akan dihadapi. Sama seperti hidup ini, tak ada yang mulus-mulus aja ya. Semuanya pasti ada cobaan, kira-kira kayak gitu analoginya ya. Nah, jadi semakin besar hambatan yang dijumpai, maka arus yang lewat itu semakin kecil. Nah, logikanya kan begitu ya nak ya. Kan logikanya begitu. Seandainya gini, ini misalnya nak. Kalau seandainya misalnya ini ya, ini ada 3 gang ya, ada 3 gang di sini. Di sini gangnya premannya 1 orang, ya kan? Di sini premannya setiap simpang ada, misalnya ada 3. Di sini 10, ada 10 premannya di sini, banyak kali, ya. Ada banyak. Nah, kita bilanglah 10 lah ini, kita anggaplah 10 ya. Nah, perhatikan, kalau seandainya ya kita lewat dari sini, ya kita lewat dari sini, kita bawa uang 10 juta. Kita misalkan, ini misalkan setiap preman mintanya 10.000 atau 100.000 lah kita bilang ya, 100.000. Berarti yang 10 juta itu hanya berkurang 100.000 karena cuma satu ya, cuma satu perampoknya. Sedangkan di sini premannya ada 3. Nah, jadi kalau 3, misalkan lagi sama seperti di sini, setiap preman itu minta 100.000. Berarti dari 10 juta itu hanya berhasil sampai ke melewati jalan ini berkurang 300.000, kan gitu ya nak ya. Di sini ada 10, berarti 1 juta lah yang bisa yang berkurang dari yang 10 juta tadi. Artinya apa? Semakin banyak hambatan yang kita jumpai, maka kuat arus atau arus yang berhasil lewat itu akan semakin kecil. Itu artinya I atau kuat arus berbanding terbalik terhadap R. Ya, berbanding terbalik terhadap R. I itu berbanding lurus terhadap V. V itu adalah tegangan.
Semakin besar beda potensial atau tegangan atau beda tegangan antar ujung-ujung penghantar, maka kuat arus yang dihasilkan juga semakin besar. Kalau kecil dia, ya semakin kecil kuat arus yang terjadi, ya. Sehingga dua fenomena ini kita gabungkan menjadi satu, berarti I itu akan membuat persamaan V per R, ya. V per R. R itu nilainya selalu tetap karena itu berada di penghantar tersebut. Yang bisa diubah itu adalah V. Dan ternyata menurut pengamatan si Ohm, nilai R itu ternyata bisa dibuat seperti ini, ya, V per I. Artinya perubahan tegangan atau beda potensial terhadap besar kuat arus listrik itu memiliki perbandingan yang tetap atau konstan. Itulah yang kita sebut sebagai resistansi atau hambatan. Ya, nah seperti itulah hukum Ohm, ya, hukum Ohm. Sehingga hukum Ohm itu dapat kita tulis, ya, dapat kita tulis dengan persamaan R itu sama dengan V per I, dengan keterangan R itu adalah hambatan atau resistansi, V itu adalah tegangan atau beda potensial, sedangkan I itu adalah kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere, tegangan itu adalah volt, ya, sedangkan hambatan satuannya adalah ohm. Bisa ya, Nak, ya? Nah, seperti itulah konsep dasar mengenai kelistrikan. Saya harap bisa kalian pahami dengan baik, ya, supaya ke depan nanti kita bisa mempelajarinya dengan sempurna. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tolong diulang-ulang supaya kamu bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.